Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kerja onlineku. Oke ya, sebagaimana janji saya ya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang sound on ya. Tentunya tentang update pendapatan di sound on. Yang kemarin banyak yang tanya di komentar, kenapa Bang pendapatannya kok telat ya? Ya, untuk di sound on ini memang sering telat sih ya. Dulu saya sudah gabung sekitar 1 tahunan di sound on. Dan telat itu sepertinya sudah biasa gitu ya. Kalau sekarang sih telatnya nggak terlalu lama ya. Mungkin biasanya memang tanggal 15 dan kemarin tanggal 16 seharusnya sudah diupdate ya untuk bagian pendapatannya. Kalian bisa langsung cek pada dashboard kalian masing-masing. Mungkin untuk beberapa orang tidak bareng ya, tidak berbarengan karena ya begitu banyaknya orang mungkin ya secara bertahap mungkin ya. Jadi ada yang tanggal 15, ada tanggal 16, mungkin bisa lebih ya, tergantung. Tapi ini bisa lebih cepat sih menurut saya. Kalau dulu itu sekitar 1 mingguan itu pernah telat lebih dari 1 minggu, bahkan hampir 10 hari itu pernah ya. Sebelum sound on itu update analistiknya ya. Dan kemarin juga ada yang bilang tentang potongan pendapatannya yang begitu besar katanya di bulan ini. Kalau menurut saya sih untuk potongan pendapatan royalti itu kayaknya sudah paten sesuai dengan perjanjian sih ya. Bagaimana yang ada dalam perjanjian sound on itu kalau tidak salah untuk tahun pertama itu ya, 1 tahun pertama itu 100% royalti dari musik yang kita upload itu tidak ada potongan sama sekali ya. Sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya itu akan ada pembagian hasil atau potongan ya, pembagian hasil lah intinya bahasa halusnya ya, pembagian hasil 90/10. Jadi 90 untuk pemilik hak cipta atau pemilik musik dan 10%-nya untuk sound on ya, seperti itu. Nah, jika kalian beranggapan potongannya besar karena berpatokan pada analistik yang ini ya, yang ulasan analistik, maka sebaiknya kalian pikir-pikir lagi ya. Karena untuk bagian analistik yang ini hanya sekedar gambaran kasar ya. Jadi ini belum final. Karena untuk analistik yang ada di sini, ini itu mencakup semua analistik yang masuk ya, yang memutar mungkin musik kalian. Jadi baik itu yang memiliki royalti ataupun tidak berhak mendapat royalti. Jadi semuanya masuk gitu. Jadi termasuk apa itu mungkin kalau kalian beriklan mungkin ya. Jadi pemutaran dari iklan itu juga bisa juga masuk di sini. Sedangkan untuk pemutaran yang dari iklan itu biasanya kita tidak mendapatkan royalti. Ya karena pemutarannya itu dia tidak secara alami ya karena dari iklan gitu. Ini sepengalaman saya ya, yaitu untuk saya fokusnya di Spotify ya. Sekali lagi saya garis bawahi saya fokusnya di Spotify. Ya kan untuk TikToknya sendiri saya tidak terlalu fokus di pembuatan TikTok ya, karena memang musik-musik saya itu jenis instrumental yang lebih ke apa ya, kayak relaksasi gitu. Jadi kalau relaksasi itu kayaknya kalau di TikTok memang nggak terlalu rame ya, seperti kayak ya suara-suara alam atau musik-musik santai seperti itu, yang mungkin untuk sekedar apa, teman untuk bermain yoga atau mungkin untuk meditasi seperti itu ya. Jadi lebih ke musik relaksasi yang mungkin di TikTok tidak terlalu rame. Nah, yang kita lihat di pada bagian penghasilan saya di sini ya. Oke, ini adalah update di bulan ini ya, bulan 9 ya, karena ini adalah bulan 11 jadi untuk Spotify. Jadi saya fokusnya memang di Spotify. Jadi bulan 9 itu masuk ya Spotify yang dari bulan 9 bulan ini masuk di mendapat sekitar ini ya. Sedangkan untuk YouTube-nya biasanya ini yang masuk di bulan 11 adalah pendapatan dari YouTube di bulan 8. Ini bukan hanya YouTube ya, termasuk dari Amazon dan juga Outer. Mungkin Facebook, Instagram, Deezer juga dan beberapa layanan streaming lain itu biasanya selangnya 4 bulan ya. Kecuali untuk Spotify itu dia selangnya hanya 1 bulan saja ya. Biasanya untuk pendapatan bulan 9 itu akan dibayarkan pada bulan 11. Nah, bedanya kalau TikTok itu biasanya ya pendapatan bulan 10 langsung dibayarkan di bulan 11.
Ini khusus untuk TikTok ya, TikTok dan apa itu, satunya lagi, hanya TikTok juga, lupa saya. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk, royalti itu tergantung bukan hanya dari pemutaran, akan tetapi juga negara di mana, musik itu diputar, itu juga sangat berperan penting ya. Nah, di sini kalau, Anda lihat di sini ya, nah pemutaran, nah kalau Anda lihat di bagian toko ya kan, Spotify, lihat untuk Spotify ini semua ya. Jadi kita bakalan cek pada, saja tanggal bulan 9 ya. Jadi kita akan ubah di sini dari 2023 bulan 9 ya, ke bulan 10 ini juga dari bulan 9 sampai bulan 10 ya. Nah, kalau Anda lihat di sini untuk Spotify sebenarnya yang di sini yang mendapat royalti ya, dari pemutaran bulan 9 ini ya, itu sekitar 5.153 pemutaran. Jadi ini adalah, eee, total pemutaran yang memang mendapat royalti. Jadi di sini hanya pemutaran yang mendapat royalti. Adapun pemutaran yang tidak mendapat royalti, dia tidak akan dimasukkan di bagian analitik ini ya. Nah, di sini ada penjelasan, di sini menampilkan semua jenis penjualan kecuali unduhan. Misalnya di TikTok ini mewakili kreasi. Jadi kalau untuk video TikTok, dia dihitung dari per video yang dibuat menggunakan musik kita ya. Jadi bukan total pemutarannya. Bedanya cuma itu. Sedangkan untuk layanan live streaming itu biasanya ditotal dari pemutarannya ya. Jadi kalau TikTok sendiri khusus dia dari jumlah video yang dibuat menggunakan musik kita ya. Ini mewakili streaming, perlu diketahui bahwa data dapat bervariasi dari dashboard analisis. Jadi bisa berbeda ya, karena tidak termasuk data non-royalti dan data buatan. Dan kata lain, data atau analitik yang tidak mendapatkan royalti tidak akan dimasukkan di sini dan juga termasuk data buatan. Mungkin data buatan itu bisa dimasukkan iklan itu juga masuk data buatan ya. Jadi pemutaran-pemutaran yang tidak bisa dibilang tidak alami ya. Nah, itu bisa dimasukkan pada data buatan yang tidak berhak mendapatkan royalti. Sedangkan pada bulan 9 di sini ya, yang terhitung mendapat royalti hanya sekitar 5.153 pemutaran. Ini hanya contoh ya. Ini saya fokusnya di Spotify soalnya ya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan di analitik, misal analitik biasa bulan 9 ya. Oke, kita cek analitik, ulasan analitik ya. Kita ubah di streaming ya, Spotify, oke. Kita ubah di bulan 9. Nah, kita cek dulu. Nah, di bulan 9, sedangkan untuk pemutaran bulan 9 saja sebenarnya untuk Spotify sendiri saya mendapatkan lebih dari 20.000 pemutaran ya, Spotify. Nah, akan tetapi yang dihitung pada bagian pendapatan itu hanya 5 ribuan pemutaran. Jadi itu sebenarnya bukan potongan ya. Kalau dibilang potongan ya besar banget. Itu lebih ke apa ya, pemutaran yang berhak mendapat royalti dan pemutaran yang tidak mendapat royalti. Mungkin dia hanya muternya hanya sedikit saja gitu, pemutarannya nggak sampai selesai atau ya intinya nggak layak dapat royalti lah. Atau mungkin itu pemutarannya dari hal yang tidak wajar atau tidak alami seperti dari iklan dan sejenisnya. Jadi di sini saya memang menggunakan iklan ya untuk mendapatkan pemutaran lebih. Jadi untuk promosi lagu-lagu gitu. Nah, gunanya apa Bang iklan itu? Nah, kalau di Spotify itu sebenarnya seperti ini. Semakin sering musik kalian diputar, maka dia akan lebih mudah ditemukan di bagian pencarian atau direkomendasikan gitu. Jadi fungsinya iklan seperti itu. Dan saya juga untuk beriklan sendiri tidak membutuhkan dana terlalu banyak. Biasanya saya batasin hanya sekitar 100 ribuan untuk 1 bulan ya. Jadi untuk pemutaran-pemutaran seperti ini mungkin dari iklan dan sebagian lagi nanti secara lambat laun akan mendapatkan pemutaran secara alami. Mungkin sebagian juga kita mendapatkan pemutaran secara alami akan tetapi mungkin dia mutarnya tidak sampai selesai ya untuk musiknya atau hanya diputar sebentar lalu dia langsung lewat gitu aja. Nah, jadi yang dihitung di 5.000 tadi ya, 5.000 pemutaran tadi itu adalah pemutaran yang berhak mendapatkan royalti saja. Seperti itu ya. Jadi sudah mulai paham ya. Jadi di sini bukan berarti itu potongan besar bukan, akan tetapi ya yaitu
Jadi royaltinya itu yang dihitung di situ hanya pemutaran yang mendapat royalti, dan besaran dari penghasilannya itu ya tergantung dari negara ya. Negara di mana dia diputar. Jadi kalau kita lihat untuk wilayah penjualan di sini ya. Jadi sebenarnya wilayah yang paling besar membayar itu ketika musik kita diputar di Amerika ya. Amerika Serikat atau US ya. Jadi dari 5.300 pemutaran kita sudah mendapatkan, terlihat ya lumayan ini dibandingkan yang lain. Kalau United Kingdom itu kita 2.800-an hanya mendapatkan 70 ribuan ya. Nah, jadi intinya fokusnya itu di negara tempat penjualan atau tempat di mana musik kita diputar, dan yang kedua adalah royaltinya ya. Jadi ada musik yang dimana memang tidak mendapatkan royalti sama sekali, dan beda negara itu bakalan beda juga royaltinya ya. Ya seperti kamu lihat di sini, untuk beda-beda negara itu harganya beda-beda ya, jadi tidak sama. Nah, di sini untuk payot sendiri atau penarikannya ya, payotnya itu minimal adalah 140.000 ya untuk bisa payot. Nah, jadi kalau di sini harusnya minimal 140.000 itu sudah bisa payot. Akan tetapi bulan kemarin saya hanya mendapatkan 127.000, jadi belum bisa dipayot ya bulan kemarin. Nah, seperti ini ya. Ya mungkin kalau masih ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan saja di kotak komentar ya, tentang apa yang mungkin mengganjal bagi kalian. Ya mungkin pengetahuan saya di Sound On sedikit ya bisa dibilang lumayan lah ya, karena sudah 1 tahunan saya gabung, kurang lebih 1 tahunan hampir ya. Karena saya gabung itu kalau tidak salah Desember 2022 kalau tidak salah ya. Jadi hampir 1 tahunan lah kurang lebih. Jadi ini bisa langsung ditarik kalau memang sudah melebihi 140.000 ya di sini. Nah, kalau kalian ingin menarik, kalian langsung kita pilih pada bagian penarikan ini, ada tombol penarikan, kalian bisa langsung pencet ya. Nah, nanti akan keluar pop up seperti ini. Kalian akan dibawa ke jendela baru ya. Jendela baru. Nah, isinya di mana kalian biasanya harus mengisi apa itu? Alamat payot kalian. Misal kalian punya Payoneer atau PayPal ya, atau bank lah ya. Ini ada Payoneer dan ada Payoneer dan juga ada PayPal ya. Nah, tapi saran saya lebih baik sekalian menggunakan apa itu dompet Dana ya. Karena kalau kita menggunakan Dana itu biasanya ya sampainya lebih cepat, tidak sampai hitungan jam lah. Mungkin beberapa menit itu bisa langsung sampai gitu, sampai ke dompet Dana kalian. Sedangkan kalau kalian menggunakan Payoneer atau PayPal itu biasanya bisa waktu beberapa hari gitu ya. Jadi kalian bisa langsung tulis saja, masukkan ke dompet Dana kalian ya. Nah, setelah ini kalian pilih ya dompet mana yang ingin kalian gunakan. Seperti ini kalian klik ya dompet mana yang kalian gunakan. Nah, langsung kalian pilih pada bagian lanjutkan seperti ini untuk menarik payot kalian ya, kalau memang sudah pada ambang batas pembayaran. Langsung kalian gunakan. Nah, ini menandakan bahwa sudah diproses. Jadi kalian mungkin kalau sudah keluar pop up seperti ini, berarti kalian tinggal menunggu ya, seperti itulah. Cukup mudah sekali ya. Nah, akan menjadi 0 seperti ini nantinya ya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini dan share pendapatan untuk di Sound On kali ini ya. Lagi-lagi saya ingatkan, untuk payotnya adalah minimal 140.000 ya. Jadi bagi kalian yang memang fokus di Spotify bisa meniru cara saya ya, melakukan iklan. Atau kalau kalian memang fokus di TikTok ya, kalau memang lagu kalian bisa FYP ya, kalian fokus di TikTok itu juga lumayan. Kalau nggak salah kemarin saya lihat beberapa YouTuber juga ya, dia sharing itu dari 10.000 pembuatan video ya TikTok dari musiknya dia mendapatkan sekitar nilai yang lumayan, hampir sekitar 2,4 juta ya dari 10.000 pemutaran, 10.000 pembuatan video ya. Tergantung negara juga ya, kayaknya video dia FYP gitu musiknya, dan yang membuat itu rata-rata negara luar gitu, jadi dia mendapatkan lumayan banyak ya. Jadi lah ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika memang kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kotak komentar. Oke, thank you, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.